Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih bersama akan membahas salah satu materi atau topik dari polinom, yaitu tentang teorema faktor. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan terkait teorema sisa. Baik, bagaimana itu teorema faktor? Mari kita lihat bersama. Sebagai pendahuluan kita ingat terkait dengan bagaimana cara menentukan faktor dari sebuah bilangan bulat. Misalnya di sini kita ambil contoh 6. Ya. Kita tahu faktor-faktor dari 6 itu ada beberapa. Faktor-faktor dari 6 itu diantaranya adalah misalnya 1, 2, 3, dan 6 sendiri. Mengapa dia dikatakan faktor? Nah, kalau kita membagi 6 dengan bilangan-bilangan ini, contohnya misalnya, kalau 6 kita bagi dengan angka 2, maka tentu nanti hasilnya adalah 3, sedangkan sisanya 0. Karena 6 bagi 2 itu habis dibagi, jadi sisanya 0. Atau kita bisa tulis 6 sama dengan 2 pembagi dikali 3 ditambah sisanya 0. Seperti itu ya. Contoh yang lain misalnya kalau 6 dibagi 6. 6 kalau kita bagi dengan 6 itu kan hasilnya adalah 1, sisanya adalah 0. Atau kita tulis 6 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 0. Nah, sisanya 0. Nah, dari sini kita lihat bilangan-bilangan ini disebut faktor karena dia dapat membagi habis bilangan 6. Membagi habis dalam artian tidak ada sisa atau sisanya 0. Berbeda dengan ketika kita membahas teorema sisa, selalu ada sisa. Nah, sekarang teorema faktor apabila sisanya 0, habis dibagi. Oke. Pembagian pada bilangan bulat seperti ini untuk menentukan faktor-faktornya juga bisa kita terapkan pada bilang polinom, ya, bisa kita terapkan pada polinom. Contoh misalnya seperti ini. Kita memiliki polinom fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 dibagi oleh x tambah 1. Sekarang apakah x tambah 1 faktor dari fx? Kita bisa melakukan berbagai cara untuk mengecek ini ya. Apakah x tambah 1 faktor dari fx? Nah, caranya misalnya kita menggunakan cara Horner. Kita masukkan di sini yang pangkat 2, sini yang pangkat 1, di sini yang pangkat 0. Lalu koefisien pangkat 21, yang pangkat 1 negatif 5, yang pangkat 0 negatif 6. Kemudian, x tambah 1, kita cari pembuat nolnya, x-nya sama dengan min 1. Kita taruh sini min 1. Lanjut, ini turun. Kita kalikan, 1 kali min 1, min 1. Min 5 tambah min 1, min 6. Min 6 dikali min 1, 6. Min 6 tambah 6, 0. Nah, sini ternyata kita dapatkan, ingat ini yang lalu namanya sisa. Sisanya sama dengan 0. Karena sisanya 0, kesimpulannya ya. Kesimpulannya berarti kalau begitu x tambah 1 adalah faktor dari fx. Ya. Kenapa dia faktor? Sebab sisanya 0. Ya kan? Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk pembagian polinom, maka polinom itu fx x kuadrat kurang 5x kurang 6 itu bisa kita tulis menjadi pembagi x tambah 1 dikali yang ini hasil baginya. Ini kan berpangkat 0, yang ini berpangkat 1. Jadi kalau kita tulis menjadi x kurang 6 ditambah sisanya 0, atau cukup kita tulis seperti ini. Dengan demikian kita mendapatkan bahwa x tambah 1 adalah faktor dan x kurang 6 juga merupakan faktor dari fx. Nah, itulah teorema pengantar untuk teorema faktor. Nah, teorema faktor menyatakan seperti ini ya. Yang pertama, apabila ada polinom fx dibagi oleh faktor x, memiliki faktor x kurang k, maka fk sama dengan 0. Ya, fk sama dengan 0. Jadi, fx itu memiliki faktor xk jika dan hanya jika fk-nya 0. Dalam artian, kalau nanti kita cari nilainya fk 0, berarti dia faktor.
FK jangan lupa sama dengan sisa. Demikian halnya kalau dibagi oleh AX tambah B, maka AX tambah B ini merupakan faktor jika dan hanya jika nilai dari fungsi polinom tersebut untuk min B per A sama dengan 0. Min B per A itu kita dapatkan dari sini. Ya. Nah, untuk pembuktiannya ini bisa kita baca di LKPD yang sudah saya siapkan. Nah, kita akan memberikan beberapa contoh-contoh terkait pembahasan teorem faktor ini. Yang pertama, tunjukkan bahwa X tambah 1 dan X kurang 1, X kurang 1 dan X tambah 1 faktor dari polinom ini. Nah, misalnya ini kita misalkan fx. Ya. Yang pertama, kita cek apakah X kurang 1 faktor. Nah, dari sini kita ambil saja. Kalau X kurang 1 berarti X-nya nanti yang kita pakai uji 1 ya. Oke, berarti kita cari F1 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 5. Ini hasilnya berapa ini? 1 pangkat 3 1. Kurang 5 kali 1 5. Kurang 1 ditambah 5. 1 dengan min 1 0. Min 5 dengan 5 0. Wah, ternyata kita dapatkan F1-nya adalah 0. Nah, karena F1 sama dengan 0, berarti ini berarti ya. Baikin dulu tulisannya. Berarti X kurang 1 adalah faktor dari fx. Nah, seperti itu. Seperti remesis tadi ya, karena F1 0, maka X kurang 1 adalah faktor. Yang kedua, kita bisa cek apakah X tambah 1 faktor. Kita cek X tambah 1 berarti X-nya min 1. Kita coba min 1, F min 1. Masukkan di sini, di polinom. Min 1 pangkat 3 kurang 5 kali min 1 pangkat 2 dikurang min 1 ditambah 5. Negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1. Ini negatif 1 pangkat 2, 1 dikali min 5 jadinya min 5. Ya, min dari min 1 positif 1 ditambah 5. Ini adalah minus 6. Ini 6. Hasilnya jadinya 0. Nah, sama. Karena F min 1 sama dengan 0, maka X tambah 1 adalah faktor dari fx. Nah, seperti itu. Jadi, cara menunjukkan faktor sangat mudah. Kita bisa lakukan dengan cara substitusi nilai pembuat 0 dari faktor tersebut ke fungsi polinom. Kalau nanti kita dapatkan hasilnya 0, berarti dia adalah faktor. Oke. Contoh yang kedua, kita punya soal. Tentukanlah nilai P sehingga polinom ini X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah PX kurang mempunyai faktor X kurang 3. Faktor X kurang 3. Nah, yang kita cari adalah P ya. Kita jawab. X kurang 3 faktor berarti, nah cari ini, kalau X kurang 3 berarti X-nya 3 ya. Berarti F3, nah ini kita misalkan Fx dulu. Berarti F3 sama dengan 0. Ya kan? Teorem faktor, kalau ini faktor, maka F3 0. Kita masukkan ke sini, ke polinom. Berarti 3 pangkat 3 kurang 3 pangkat 2 ditambah P dikali 3 dikurang 15 sama dengan 0. 3 pangkat 3 berapa? 27. Kurang 3 pangkat 2, 9. P dikali 3, 3P. Kurang 15 sama dengan 0. Ini berapa kalau dikurang 18 ya? Tambah 3P kurang 15 sama dengan 0. 18 kurang 15, 3.
tambah 3P sama dengan 0. Nah, berarti 3P-nya sudah hampir ketemu nih. 3P yang ini kita bawa ke kanan, jadinya negatif 3P sama dengan negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1. Jadi kita sudah dapatkan P-nya adalah negatif 1. Jadi sangat mudah ya mencari nilai V dengan menggunakan teorema faktor tadi. Berikutnya kita masuk ke contoh yang lain, contoh yang ketiga. Tunjukkan bahwa X tambah 2 adalah faktor dari polinom ini. Kemudian tentukan dua faktor lainnya. Nah, menunjukkan faktor ya sama yang tadi ya. Cara-cara yang awal tadi kita bisa memasukkan ke sini substitusi, lalu nanti nilainya 0, hasilnya 0, sisanya 0. Oke, ini kita akan menggunakan cara lain, yaitu kita menggunakan cara Horner saja misalnya ya. Masih ingat tentunya cara Horner. Ini saya bikin kotak dulu. Oke. Lalu polinom ini saya tulis di sini. Kita mulai dari yang derajat tertinggi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan yang konstan atau pangkat 0. Koefisiennya 1, kemudian negatif 3, yang pangkat 1 negatif 4, dan yang konstan 12. X tambah 2 faktor, kita akan mengecek, berarti sini kita punya X-nya adalah negatif 2. Nah, ini kita tulis sini, negatif 2. Oke. Sekarang kita pindahkan ini ke bawah. 1 dikali negatif 2, negatif 2. Negatif 3 tambah negatif 2, negatif 5. Negatif 5 dikali negatif 2, positif 10. Negatif 4 ditambah 10, 6. 6 dikali negatif 2, negatif 12. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 12 dengan 12 dijumlahkan 0. Nah, ini kita ketemukan sisa ya, 0. Kita sudah pelajari pada teorema sisa, pada penentuan hasil bagi dan pembagian juga sudah kita pelajari bahwa yang di ujung kanan bawah ini adalah sisa. Sisa sama dengan 0. Dan sisa itu tidak lain sama kalau yang lalu kita tulis F2 ya, F negatif 2. Sama dengan 0, sama saja. Dengan demikian berarti kesimpulannya, berarti X tambah 2 adalah faktor dari, ini misalnya Fx, kita beri nama, faktor dari Fx. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan metode Horner untuk menunjukkan bahwa dia adalah faktor. Nah, berikutnya, gimana kita menentukan dua faktor yang lain? Dua faktor yang lain. Nah, ini kita sudah pelajari yang lalu bahwa ini adalah koefisien dari hasil bagi. Nah, kita tinggal nulis ini yang berpangkat 0, yang berpangkat 1, dan ini berpangkat 2. Berarti saya bisa tulis 1x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Nah, ini kan sederhana difaktorkan. Kita bisa faktorkan menjadi x kuadrat, ini x di sini x, 6, dua bilangan yang perkaliannya 6, jumlahnya negatif 5. Nah, berarti kita langsung saja dapat negatif 3 sama negatif 2. Ya, negatif 3, negatif 2, jumlahnya negatif 5, kalau dikalikan 6. Selesai, jadi kita dapatkan dua faktor yang lain. Dua faktor yang lain yang dicari ya adalah X dikurang 3 dan X dikurang 2. Ya. Inilah faktor yang lain dari polinom ini. Jadi faktornya ada 3 ya. X tambah 2, X kurang 3, X kurang 2. Ya, karena ini derajat 3, maka paling banyak faktornya yang real ada 3. Oke. Kita contoh yang keempat, ini contoh yang terakhir. Diketahui X kurang 2 dan X tambah 1 adalah faktor dari Fx, polinom Fx. Nah, di sini ada koefisien dari X tidak diketahui dan ada konstanta yang tidak diketahui. Tentukan nilai dari 2A tambah 3B. Ya, ini adalah faktor dan ini faktor. Jadi kita tetap gunakan cara yang tadi. Ini saya bagi 2 dulu. Oke. Pertama kita lihat
X kurang 2 faktor. Nah, di sini kita bisa dapatkan, karena X kurang 2 faktor berarti kesimpulannya apa? Berarti F dari berapa nih kalau X kurang 2? X kurang 2 berarti X-nya 2 ya. Berarti F2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan ke polinom. F2 berarti 2 berpangkat 3. Oh, maaf ya. F2 berarti 2 berpangkat 3 ditambah A dikali 2 ditambah B sama dengan 0. Nah, ini berapa? 8. A dikali 2, 2A. Tambah B sama dengan 0. Kita punya persamaan yang pertama, 2A tambah B. 8 kita bawa ke kanan, jadinya negatif 8. Nah, ini beri nama persamaan 1. Yang kedua, seperti itu juga kita lakukan. X tambah 1 faktor. Maka F dari ini X tambah 1, kita punya X min 1 berarti. Min 1, 0. Kita masukkan min 1 ke polinom. Berarti min 1 berpangkat 3 ditambah A dikali min 1 ditambah B sama dengan 0. Min 1 pangkat 3 min 1. A dikali min 1 min A ditambah B sama dengan 0. Min A tambah B sama dengan negatif 1 bawa ke kanan 1. Nah, ini kita dapat persamaan 2. Ada 2 persamaan, kita untuk mencari A dan B tinggal kita eliminasi. 2A tambah B sama dengan negatif 8. 2A tambah B sama dengan negatif 8. Kemudian min A ditambah B sama dengan 1. Nah, ini kita apakan nih bagusnya ya. Ini B dan B kita kurangkan. Nah, ini 0 berarti. 2A dikurang negatif A jadinya tambah. 2A tambah A jadinya 3A. Min 8, negatif 8 kurang 1 jadinya negatif 9. Berarti A-nya kita dapatkan min 9 dibagi 3 sama dengan min 3. Oke. Nah, sekarang ini kita substitusi. Ya, kita masukkan sini saja. Yang lebih gampang. Kita keluarkan ke sini ya. Min A tambah B sama dengan 1. A-nya adalah min 3, negatif 3. Jadi, min dari min 3 tambah B sama dengan 1. Ini 3 tambah B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 kurang 3. B-nya ketemu min 2, negatif 2. Dengan demikian, jadi kita sudah bisa mencari ini. Jadi, 2A tambah 3B itu sama dengan 2 dikali A-nya itu negatif 3, B-nya negatif 2. Ini 2 dikali negatif 3, negatif 6. 3 dikali negatif 2 juga negatif 6. Jumlahnya adalah negatif 12. Oke, demikianlah beberapa contoh terkait dengan teorema faktor. Jadi sangat mudah. Teorema faktor, sebuah polinom memiliki faktor apabila nanti ketika dia dibagi atau dicari nilainya menghasilkan sisa 0 atau nilainya 0. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.